Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penambahan fitur berikutnya pada Laravel 8 nggak jauh dari database juga sih. Jadi kalau sebelumnya itu berhubungan dengan models ya. Jadi semua file model sekarang ada di dalam folder models. Nah, sekarang penambahan baru lagi adalah di bagian migration. Nah, di sini kita akan coba untuk terapin yang namanya schema dump. Jadi di Laravel 8 itu ada fitur baru pada migration ya. Jadi dia adalah schema dump. Kita coba cek dengan PHP Artisan List dan di sini kita bisa lihat ada perintah schema dump ini. Nah, ini akan membuat dump data atau dump table dari project yang kita punya dari migrationnya, maka dia akan di-generate menjadi sebuah file SQL. Nah, untuk mencobanya tentu kita akan konfigurasikan untuk database-nya terlebih dulu. Di sini kita bisa lihat untuk database-nya sudah disesuaikan dengan nama project-nya. Lalu saya akan masuk ke Table Plus. Di sini saya akan buat sebuah tabel baru dengan nama Laravel 8. Oke, di sini saya buka. Oke. Kita punya tabel kosong seperti ini database-nya ya. Oke, di sini saya akan coba jalankan PHP Artisan migrate. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat, kita refresh dan di sini kita punya tabel yang sederhana atau tabel inisialisasi dari Laravel ya. Nah, ini ada 3 tabel ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalankan schema dump ya. Jadi kita jalankan PHP Artisan schema dump seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat database schema dump successfully. Seperti itu ya. Jadi kita sekarang punya sebuah folder namanya schema di dalam database ini atau di dalam folder database ini, dan di sini ada MySQL schema dan filenya itu seperti ini ya. Jadi bisa dilihat seperti ini untuk filenya. Nah, seperti ini dan seterusnya. Jadi ini berguna ketika kawan-kawan punya project yang besar dan banyak migration yang dijalankan. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus semua file migration yang kita miliki ini. Pertama saya akan hapus folder schema ini dulu ya. Jadi kita akan ulangi prosesnya dan di sini kita punya folder migration ini. Nah, misalnya sekarang kita akan jalankan PHP Artisan schema dump. Kemudian di sini kita bisa jalankan flag-nya prune seperti ini dan di sini kita bisa lihat database schema dump successfully. Kemudian di sini migration prune successfully. Nah, kalau dilihat di sini kita sudah tidak punya folder migration lagi. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan PHP Artisan migrate fresh seperti ini, maka dia akan menjalankan migration-nya itu melalui file schema yang di-generate tadi ya. Jadi dia akan menjadikan ini starting point-nya. Jadi kalau kita sudah punya seperti ini, maka dia akan punya starting point seperti ini. Atau dia akan menggunakan starting point dari schema ya, atau dari folder schema terlebih dulu. Nah, misalnya di sini kita akan buat sebuah migration baru, misalnya PHP Artisan make migration create post table misal seperti ini ya. Dan kita bisa lihat di sini ada folder migration baru lagi. Oke, dan di sini kita bisa lihat ada migration untuk tabel post. Nah, kita biarin seperti ini aja, kita coba jalankan aja langsung PHP Artisan migrate seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menjalankan migration yang baru terbuat seperti itu. Nah, kalau di refresh di sini kita bisa lihat dan di sini kita bisa lihat juga punya table post seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk jalankan PHP Artisan migrate fresh seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, dia akan menjalankan terlebih dulu schema dump-nya atau file SQL yang ada di MySQL schema ini ya. Jadi dia akan dijalankan terlebih dulu, baru dia akan mengeksekusi migration yang kita miliki atau yang dibuat setelah kita lakukan dump schema tadi. Nah, ini mungkin nggak terlalu kita butuhkan kalau kita masih dalam tahap project yang baru, tapi ini sangat penting ketika kita punya project yang sudah panjang banget
atau sudah lama banget dikerjain gitu ya. Mungkin migrationnya itu banyak banget. Jadi ketika kita jalankan seperti ini, PHP Artisan migrate fresh misalnya ya, itu akan dia menjalankan banyak sekali file migration secara beruntun ya. Jadi dia akan menjalankan semua file migration. Misalnya kita punya 200 file migration, maka dia akan dijalankan satu persatu, dan itu memakan waktu sekali ya. Jadi salah satu gunanya MySQL DAM ini adalah untuk menghandle hal tersebut atau untuk menghandle kasus-kasus seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan bahas fitur lainnya di bagian berikutnya.